Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki di dalam hari yang kedua dengan tema besar Kingdom Mindset. Judul renungan hari ini adalah The King Above Self. Saya ambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku, salah satu kesalahan terbesar di dalam kekristenan modern adalah menjadikan Tuhan sebagai penolong, tetapi bukan menjadikan Dia sebagai sang pemilik hidup. Banyak orang menginginkan Tuhan menyelamatkan mereka dari dosa, memberkati pekerjaan mereka, memulihkan hubungan keluarga mereka, bahkan menjawab doa-doa mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus menuntut penyerahan total, banyak orang mulai mundur, meninggalkan Dia. Kenapa? Karena keselamatan dapat diterima sebagai anugerah, tetapi pemerintahan Kristus menuntut penyerahan diri dalam hidupmu dan hidupku. Maka inti dari Injil bukanlah sekedar bahwa manusia masuk surga, tetapi inti Injil adalah kembalinya Allah memerintah atas manusia yang sudah memberontak kepada dirinya. Karena sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, saudaraku, dosa itu bukan hanya membuat manusia melanggar hukum Allah, tetapi dosa membuat manusia ingin menjadi raja atas hidupnya sendiri. Itulah sebabnya ular berkata kepada Hawa dalam Kejadian 3 ayat 5, kamu akan menjadi seperti Allah. Kalimat ini bukan sekedar godaan untuk memperoleh pengetahuan, ini adalah godaan untuk mengambil alih tahta Allah dalam hidup manusia. Ini kurang ajarnya manusia, saudaraku. Maka sejak saat itu natur manusia selalu berkata, aku yang menentukan hidupku. Aku yang tahu apa yang terbaik untuk diriku. Aku yang berhak mengatur jalan hidupku sendiri. Gak perlu Tuhan-Tuhanan. Betul? Kan banyak orang ngomong begitu kan. Apalagi kalau orang itu sedang sukses-suksesnya di dunia. Dia punya duit, dia punya tahta, dia dihormati banyak orang. Wah, itu orang yang paling tidak takut sama Tuhan di titik-titik seperti itu. Gak butuh Tuhan. Doa gak pernah, baca firman gak perlu, ke gereja gak perlu, pelayanan apalagi, buang waktu. Banyak yang begitu, saudaraku. Tapi ketika Yesus datang, Dia mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Sang Raja telah datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Maka dari itu, mengikut Kristus bukan sekedar menambahkan Kristus ke dalam agenda hidupmu dan hidupku. Tetapi mengikut Kristus berarti menyerahkan seluruh agenda hidup kita kepada dirinya untuk bisa memenuhi kehendak Bapa kita. Amin, saudaraku. Yesus berkata, setiap orang yang mau ngikut aku, ia harus nyangkal dirinya. Perhatikan, Yesus tidak berkata perbaiki dirimu, tapi dia berkata apa? Sangkal dirimu. Dalam bahasa Yunani, menyangkal diri itu aparneomai. Ya, betul. Yang artinya menolak hak atas diri kita sendiri dan melepaskan klaim bahwa hidup ini bukanlah milik kita. Amin, saudaraku. Inilah prinsip kerajaan Allah yang paling sulit diterima oleh manusia. Karena dunia terus mencekoi kita, udah ikuti hatimu. Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku, gak boleh ikut kata hatimu. Tapi dunia berkata, jadilah pusat hidupmu sendiri. Tapi Yesus berkata, biarlah aku yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Kamu baru bisa sampai ke Bapa. Kalau kamu gak melalui aku, kamu gak bisa sampai Bapa. Ya kan? Itu fakta, saudaraku. Dan dunia mengajarkan bahwa bebaslah kau. Kebebasan itu melakukan apa aja yang kau mau. Tapi kerajaan Allah mengajarkan kebebasan sejati itu adalah hidup di bawah pemerintahan, aturan dari Kristus. Mengapa? Karena manusia diciptakan bukan untuk memerintah atas dirinya sendiri, tetapi manusia diciptakan untuk hidup di bawah pemerintahan Allah.
Seekor ikan bebas ketika berada di dalam air. Burung bebas ketika terbang di udara. Demikian pula manusia benar-benar hidup. Hidup itu benar-benar hidup ketika berada di dalam kehendak Bapa Sang Penciptanya. Yang digambarkan melalui hidup Yesus itu. Karena kalau di luar pemerintahan Allah, manusia tampak bebas, betul. Tapi sesungguhnya diperbudak oleh dosa, keinginan-keinginan daging, ambisi, ego, hawa nafsu. Lihat deh. Betul kan? Tapi orang yang di dalam pemerintahan Allah, kelihatannya orang dunia ngomong kamu terkurung dengan pemerintahan Allah. Tapi kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Tuhan. Keinginanku hanya menyenangkan hati Bapakku. Keinginanku hanya menyenangkan hati Allahku. Keinginanku hanya mau ikut seperti Yesus hidup. Keinginanku hanya mengkloning Yesus. Coba, semakin hari semakin serupa Kristus. Semakin hari semakin hidup kudus. Semakin hari semakin bertanggung jawab hidup. Semakin hari semakin cinta langit baru bumi baru. Coba saudaraku. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan perkataannya. Memikul salibnya setiap hari. Tiap hari, bukan tiap minggu aja saudaraku. Bukan tiap pas ibadah aja, juga enggak. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Salib bukan hanya lambang penderitaan. Salib adalah lambang kematian ego diri. Kematian pusat diri, saudaraku. Maka tiap hari kita harus, kalimatnya apa ya? Cerai dengan dunia. Nah, itu lebih jelas. Setiap hari aku harus cerai dengan dosa. Setiap hari aku harus cerai dengan keinginanku. Setiap hari aku harus cerai dengan ambisiku. Tiap hari aku harus cerai dengan perasaan-perasaan negatifku. Tiap hari aku harus cerai dengan pikiran-pikiran salahku. Itulah peperangan terbesar dalam kehidupan seorang murid Kristus. Amin, saudaraku. Bukan antara yang baik dan yang jahat, yin dan yang, bukan itu. Tetapi antara kehendakku atau kehendak Allah yang kumenangkan. Itu pertarungan kita. Yesus sendiri memberikan teladan yang sempurna di Taman Getsemani. Di tengah pergumulan yang begitu menakutkan dia. Dia berdoa. Dalam Lukas 22 ayat 42 dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Coba saudaraku, itu kalimat, itu pertarungan kehendakku atau kehendak Allah. Kehendak Bapa ya, jelas. Tuhan Yesus kasih contoh ke kita. Karena dia mau bawa mindset kerajaan Allah ke kita. Makanya diajarin itu, dia begitu. Supaya kau dan saya tahu bagaimana kita menuju langit baru bumi baru. Disitulah kita melihat hati sang panutan kita, Yesus itu. Yesus tidak hanya mengajarkan penyerahan, dia terlebih dahulu menjalani penyerahannya. Penyerahan hidupnya kepada Bapanya. Jika anak Allah sendiri tunduk kepada kehendak Bapa, terlebih lagi kita yang adalah murid-murid Kristus. Kan kita juga mau senengin Bapa. Maka sekali lagi saudaraku, kingdom mindset bukanlah cara berpikir yang bertanya apa yang membuat hidupku lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman. No. Tetapi kingdom mindset adalah cara berpikir yang membawa seseorang sampai bertanya apa yang paling memuliakan Tuhanku dan yang paling memanjakan hati Bapakku di surga. Itu kelas, saudaraku. Itu kelas kekristenan. Itu kelas tertinggi orang yang mengiring Kristus. Bukan hidup untuk kita sendiri, mau-mau kita. Hidup hedon, hidup sesuka-suka kita. Hambur-hamburin duit. Senang-senang jalan-jalan ke sana ke sini, bukan gak boleh. Tapi fokus saudaraku, kita punya mandat jelas bagaimana kita hidup di bumi ini. Karena orang yang memiliki pola pikir kerajaan kingdom mindset tidak lagi hidup untuk bangun dirinya sendiri. Dia besarkan nama Kristus. Dia besarkan nama Tuhannya. Kenapa? Biar semua bangsa ini mengenal Kristus melalui hidupnya. Maka semuanya itu bisa memanjakan hati Bapanya. Amin. Dia akan mencari kehendak Bapanya dalam setiap keputusannya. Hari ini saudaraku, mungkin Tuhan sedang meminta sesuatu yang sulit dari dirimu. Kau disuruh mengampuni mungkin. Kau disuruh menunggu mungkin. Atau kau disuruh melepaskan sesuatu. Taat saja. Sekali lagi saudaraku,
taat saja, dengar kalimat saya. Saya belajar untuk hal ini. Taat saja. Jangan lewatkan momentum Tuhan dalam hidupmu. Taat setia, taat setia. Amin. Amin. Bukan lagi tentang kita aku suka nggak suka, bukan urusan itu lagi. Itu kelas rendah. Kita nggak boleh ngomong aku suka atau aku nggak suka. No. Taat setia, taat setia. Pokoknya begini, kalau Bapakku menghendaki, aku jalan. Amin saudaraku. Karena di dalam kerajaan Allah, ketaatan selalu lebih penting daripada kenyamanan. Dan ketika Kristus benar-benar menjadi Raja yang bertahta dalam hidupmu dan hidupku, kita akan menemukan bahwa kehilangan kendali atas hidup daripada Kristus itu adalah sesuatu yang paling kita takutkan. Maka kita bisa berkata, Tuhan Yesus jangan jauh dariku. Maka ada lagu, Yesus pegang erat tanganku. Itu artinya apa? Tuhan Yesus jangan jauh dariku. Aku mau ikut kamu terus, supaya aku bisa sampai kepada Bapakku di surga. Itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Amin saudaraku. Kerajaan Allah dimulai ketika Kristus mengambil kembali tahta yang selama ini diduduki oleh ego diri kita. Dan menjadi murid itu bukan sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi tunduk kepada Dia sebagai Raja atas hidup kita. Dan di bawah pemerintahan Kristus, kita tidak kehilangan kebebasan. Kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Karena hanya Sang Pencipta yang mengetahui untuk apa kita diciptakan. Maka sekali lagi saudaraku, semoga renungan ini jadi berkat. Ya, kita mau benar-benar menyenangkan hati Bapa seperti Yesus itu menyenangkan hati Bapa. Amin saudaraku ya. Renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.